Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang perasaan sebenarnya dia kepada kamu. Kita akan lihat, mungkin aja di depan kamu dia bilangnya baik-baik aja tapi di belakang nggak baik-baik aja. Atau mungkin di depan kamu dia bilang cinta tapi di belakang kita nggak tahu ada apa. Kita akan lihat tentang yang sebenarnya, sesuatu yang mungkin dia simpan, dia tutupi. Kita lihat apa yang terbongkar dari si dia tentang perasaan dia yang sebenarnya. Kita akan tuliskan judulnya sama-sama. Tentang perasaan dia yang sebenarnya. Oke, tentang perasaan dia yang sebenarnya kita akan baca sebentar lagi. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama. Sekarang fokus ya. Sekarang fokus bayangkan si dia ya. Lalu sekarang tanyakan dalam hati perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Kembali tanyakan dalam hati perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati ya, perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Oke, kita akan lihat sama-sama. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai dari 4 buah kartu pertama ya. Bisa jadi 4 buah cerita atau 4 buah kejadian yang dia lakukan. Dan kita lihat dari kejadian ini perasaan sebenarnya seperti apa nanti. Ada apa yang akan terbongkar di balik cerita dia. Kita mulai dari cerita pertama. Untuk kamu dan dia, di mana dia sering kali marah, emosi tinggi sama kamu. Tapi kalau dibilang perasaannya apa ya, dia bilangnya pasti sayang sama kamu, tapi seringkali marah-marah sama kamu, seringkali menyalahkan kamu. Tiap hal yang kamu lakuin ada aja yang kurang tepat, ada aja yang dikomplain, ada aja yang dikritik, ada aja yang dijadikan bahan untuk gak nyaman, untuk ribut. Kita lihat ya perasaan dia yang sebenarnya. Kartu pertama ada kartu 2 tongkat. Ini cerita pilihan lain, hati-hati. Dia bilang cinta sama kamu, dia bilang sayang sama kamu. Biarpun dia marah sama kamu, tapi dia tetap memilih kamu, hati-hati. Cerita punya alternatif pilihan lain ya. Kartu kedua ada cerita Queen of Coin. Tentang merasa kesepian, tidak dimengerti, tidak dipahami oleh kamu. Kartu ketiga ada tawaran hubungan dari yang usianya bisa jadi sama atau lebih muda. Jadi hati-hati yang pilih kartu paling kiri. Kalau kamu punya si dia yang udah mulai sering marah-marah sama kamu. Dan dia bilang tetap cinta kamu, hati-hati. Karena bisa aja dia udah punya pilihan lain dan dia merasa nggak dimengerti, nggak disayang, dan kesepian dan nggak dipahami oleh kamu. Cerita pertama. Untuk kamu yang punya dia yang suka marah-marah, ya hati-hati. Kita masuk ke cerita yang kedua. Untuk kamu yang punya si dia, di mana si dia maunya bebas, gak terlalu banyak saling atur. Gak perlu banyak aturan, yang penting aku bisa dipercaya, kata dia. Kita lihat perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Page of Swords. Cerita bahwa dia ingin punya banyak teman, ingin punya banyak hubungan karena dia rasa ini penting. Dalam artian tidak selalu ada cerita dia pasti bakal selingkuh. Tapi ada potensi juga ke arah sana, dalam artian kenapa dia maunya bebas, gak mau diatur, gak mau dikekang, ya dia masih suka tebar pesona, punya banyak teman yang usianya lebih muda dan macam-macam. Kartu kedua yang muncul, ya karena dia gak yakin sama kamu.
Kenapa dia pingin bebas, kenapa dia nggak mau diatur. Ini cerita bahwa ya dia ragu sama kamu. Jadi untuk kamu yang punya si dia yang pinginnya bebas, nggak mau diatur, nggak mau banyak kontrol, nggak mau banyak aturan, karena dia punya banyak ketidakpercayaan sama kamu. Kemudian kartu yang ketiga adalah cerita strength ya. Dan ini juga tentang sebuah cerita di bawah. Sebenarnya untuk banyak situasi dalam hidup dia merasa dia sudah sangat sabar sama kamu. Jadi kalau kamu yang punya si dia yang nggak pingin diatur, pinginnya bebas. Hal yang terungkap ternyata adalah dia memang pingin punya banyak teman, banyak kenalan. Dia mulai ragu sama kamu dan dia merasa dia udah bersabar cukup banyak untuk kamu. Mungkin dia nggak sampein tapi yang seperti ini ya. Cerita ketiga. Ini untuk si dia ya. Yang udah bolak-balik ketahuan memang punya hubungan lain. Paling nggak ngajak kenalan orang lain, punya kedekatan, punya gebetan baru. Diam-diam di belakang kamu kenalan sama orang, akhirnya kebongkar dan ketahuan kamu. Kita lihat perasaan dia yang sebenarnya sama kamu seperti apa. Kartu pertama adalah kartu The World. Ini masih positif ya, dalam artian kartu The World ada sisi positifnya ya. Itu dulu dia bilang. Cerita masa lalu, dulu memang aku kadang nakal, dulu mungkin pernah selingkuh, dulu mungkin pernah punya yang lain atau lirik sana lirik sini, tapi cerita dulu dia bilang. Kemudian kenyataannya ya biarpun dia memang suka lirik sana lirik sini, bahkan punya histori selingkuh, tapi dia memang punya perasaan cinta dan sayang sama kamu. Kartu yang ketiga, ini cerita mudah bosan, biarpun dia memang cintanya sama kamu, sayangnya sama kamu, tapi cepat bosan dalam artian dia akan memang banyak terjebak di hubungan pendek sesaat, tapi cintanya sama kamu cuma kisah banyak, hubungan nakalnya banyak. Ini cerita ini ya. Kita masuk ke cerita yang keempat. Kartu yang muncul adalah kartu King of Cup. Untuk kamu sama dia yang jalan, di mana hubungannya ya rasanya nggak pernah stabil, selalu merasa ya dia nggak bisa ngerti kamu, dia kekanakan, dia bikin jengkel. Entah kenapa dia selalu mau menangnya sendiri. Dan banyak sisi kekanak-kanakan ya. Jika kamu punya hubungan di mana kamu punya si dia yang kekanak-kanakan, cerita ini kita akan lihat apakah dia sayang sama kamu atau cuma manfaatin kamu aja. Ada cerita 6 cup, dia membutuhkan seseorang yang bisa nuntun dia jadi panutan buat dia ya. Jadi memang biarpun dia kekanak-kanakan, perasaan dia yang sebenarnya sama kamu ya dia merasa kamu orang yang bisa jadi sahabatnya sekaligus pasangan dia. Kemudian ada kartu 10 sword. Lingkungan dia banyak mengkhianati dia. Dan kamu adalah orang yang bisa membuat dia ya untuk bisa menyembuhkan diri dari perasaan dikhianati. Perasaan yang sebenarnya dia menganggap kamu sebagai selain sebagai pasangan juga sebagai sahabat, kemudian orang yang bertanggung jawab, dan dia ingin berubah untuk bisa lebih baik dalam hidupnya adalah karena kamu juga. Ini cerita positif. Tentang memperbaiki masa lalu 10 tongkat ya, meninggalkan jalan lama yang mungkin dulu ya banyak negatifnya, sekarang udah berubah jadi lebih positif, jadi lebih baik sejak kenal kamu. Jadi untuk kamu yang punya si dia yang kekanakan, perasaan dia yang sebenarnya ternyata dia benar-benar sayang kamu, menjadikan kamu panutan hidupnya, dan menjadikan kamu sosok idola yang udah membuat dia berubah lebih baik dan memilih jalan yang baik dalam hidup ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini ya, tentang perasaan dia yang sebenarnya dan ada apa yang terungkap di balik perasaan dia yang mungkin dia nggak sampein ya. Semoga pembacaan ini membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.